Ya, ini helm Harvest dari Ing Dynamic, INK Dynamic Harvest. Cukup bagus dia bentuknya persis dengan Sui GeForce 4. Seperti ini tampilannya. Jadi ada lubang ventilasi di depan, bisa buka tutup, depan tutup, ke belakang buka. Oke, terus ada lubang ventilasi keluarnya sebelah sini, ada lubangnya juga di samping belakang tipis. Begitu juga belakang bagian atas ada 2 lubang di sini, ditutup biar nggak kemasukan air keluar lewat sini. Seperti itu tampilannya. Nah, untuk yang di sampingnya ini sebenarnya ini tutup double visor seperti yang ada di helm G2 persis dengan ini bentuknya, hanya harganya lebih murah. Kalau ini berkisar sekitar 450-an. Seperti itu. Dia menggunakan standar keselamatan dari SNI, ada juga, ada DOT juga, Department of Transportation. Biasanya helm-helm untuk dipasarkan di Amerika. Kalau ini nggak tahu, mungkin dipasarkan juga mungkin di Amerika atau hanya sekedar stiker saja. Ing Dynamic, bentuknya cukup keren. Sayangnya nggak double visor. Untuk kaca dia bagus, dan sistem lock pembukanya juga mudah. Lock pembukanya mudah. Sini ada kancingnya. Ini pada bagian tutup sampingnya, ini ada lock pembukanya, pencet, tarik ke bawah, dia buka. Nah, seperti itu. Ini sudah langsung lepas. Cukup mudah. Menurut saya paling mudah ini. Nah, masangnya juga begitu. Ini tekan, locknya tadi di ke atas kan. Nanti klek, sudah. Seperti itu. Tampilan dalamnya rapi. Bisa dicuci. Foamnya juga soft, terasa enak dipakai nih, sangat melindungi telinga, sebagian bawah telinga, kepala ke bawah. Jadi helm dipakai itu masuk banget kepala ke dalam sini. Cukup oke, recommended. Oke, kira-kira begitu guys. Oke, kita lihat tampilan keseluruhannya. Nah, oke, sekarang semua helmnya sudah terbuka. Seperti ini tampilannya. Nah, jadi kenapa dilepasi semua helm baru ini dalam review kali ini? Karena untuk melihat jalur sirkulasi udaranya, ventilasi udara, baik depan, tengah atau belakang, dan juga seperti apa sih helm Ing Dynamic ini sirkulasinya, apa benar-benar berjalan atau tidak, apa ada lubangnya atau tidak. Seperti yang bisa kita lihat, ini setelah semuanya dilepasi, ternyata memang ada jalur-jalur udaranya. Jadi kalau untuk yang samping ini basicnya untuk
double visor seperti yang di bukan ink, maksud saya seperti yang di G2. Helm G2 itu menyerupai ini, menyerupai ink dinamik, tapi pada helm ink dinamik ini ditutup. Dan ini untuk lubang buang belakangnya ternyata memang bener ada lubangnya. Nah, kalau yang lubang kecil-kecil ini lubang kait tutupnya, sedangkan lubang segitiga yang di tengah ini lubang exhaustnya pembuangan. Begitu juga yang di atas, arah belakang lubang pembuangan ini dua ini, seperti itu. Pada bagian depan lubang masuknya yang ada kuncinya, di maju mundurkan buka tutup, dan ini lubang masuknya lewat sini, seperti itu. Posisi dalam bentuknya seperti ini, plastik ABS dari ink dinamik, cukup rapi dan sempurna. Pengecatan finishingnya juga oke banget, seperti itu. Nah, kita lihat pada bagian sekarang bagian foamnya. Nah, pada bagian foam ini batoknya hitam. Foamnya ini hard foam nih, cukup recommended kalau menurut saya. Hard foam, hard, tidak seperti helm-helm Halfest lainnya. Bahkan untuk Kyoto sendiri, KYT Kyoto nggak sekeras ini foamnya. Ink dinamik foamnya lebih keras. Nanti kita buka juga yang Kyoto seperti apa, kita lihat. Tapi saya rasakan sendiri ini ditekan keras. Untuk ukuran helm harga 450 ribuan cukup lumayan lah. Kalau Anda bisa bayangkan, bisa coba helm-helm sepeda. Helm sepeda itu nggak ada cangkang luarnya, tidak ada cangkang luarnya. Di cangkang luarnya ya sebenarnya foamnya ini dilapisi plastik lapisan. Ada yang begitu, ada yang cangkang luarnya plastik. Tapi yang utama di keamanannya di foam. Kalau di helm sepeda, dia untuk meredam benturannya. Di helm motor juga ini penting juga selain lapisan luar. Tapi memang kalau harganya, karena memang harganya hanya segitu, plastik luar hanya tambahan lah. Dia tidak terlalu keras-keras banget. Dia masih meletot juga, tapi kalau ada foamnya agak lumayan. Ya untuk harian cukup, karena untuk tipe-tipe helm Nolan pun sendiri yang harganya 3 juta, 4 juta, 3 jutaan lah, 2,5-3 juta, itu cangkang batok luarnya, outer shellnya itu sama dengan ini, plastik. Jadi sebenarnya nggak recommend buat balap juga, itu hanya untuk touring. Nah, makanya helm-helm lokal juga menggunakan bodi luar plastik dengan harga-harga helm-helm sampai kayak titik course, ya kan, itu masih plastik. Keamanan ya cukup lah kalau untuk benturan-benturan jatuh sekali, kecelakaan di jalan. Kalau untuk di sirkuit benturan 5 kali lebih tidak direkomendasikan. Yang penting kalau helm-helm half face atau helm-helm full face yang plastik yang harga masih di bawah 2 juta, yang penting ikatannya harus yang kuat. Yang bagus itu ya D-ring. Kalau seperti ini model strap seperti Nolan juga ya, untuk penggunaan harian oke. Melindungi juga aman. Nah, pada ink seri Dynamic ini inner foamnya itu ada pelapisnya lagi di bagian kepala. Ini tebal, ini foamnya beda, hitam deh. Ini seperti foam back protector yang ada di jaket-jaket touring. Dilakban rapi,
seperti ini. Kenapa kok lakbanan? Memang dalamnya dilakban, selain di lem juga. Bahkan helm-helm Arai, Sui, IGV semua dilakban dalamnya. Seperti ini. Nah, kita lihat jalur udara. Ini jalur udara depan ya. Sebentar. Ini jalur udara depan. Di udara dari atas masuk di lubang outer cell ke inner cell. Outer masuk ke dalam sini. Gitu, dan juga dia di-split juga ke bagian depan untuk pendingan depan. Terlihat ada godnya di sini. Godnya. Kalau helm ink dynamic sendiri ini sebenarnya menyerupai Sui GeForce 4. Kalau Sui GeForce 4 selain ada lubang di depan atas, di depannya juga ada. Mungkin ini batoknya sama persis seperti Sui itu. Makanya dibikin ada jalurnya ini. Hanya di ink ini tidak ada lubang dari depan langsung di atas kaca depan. Karena kalau ada kan sama persis. Jadi ini ada agak dibedakan sedikit, tapi mirip-mirip kalau dilihat sepintas. Makanya kalau stikernya ink diganti menjadi Sui dan belakangnya ditulisin GeForce 4, saya rasa orang nggak bisa mengenali kalau warnanya polos. Oke, kita lihat lagi jalur udaranya. Ini jalur udara belakang samping ini. Ini dengan tutup seperti ini. Dalamnya lubangnya ini. Nah, bagian belakang dengan lubang ini, dua ini tutupnya ini di belakang. Hanya terlalu rapat jarak lubang sama ini, nanti saya jelaskan. Kurang rapat, tapi paling enggak udah ada lubangnya beneran, bukan bohongan. Jadi memang helm ini cukup recommended menurut saya. Dengan harga segitu cukup bagus, kualitasnya juga oke lah, nggak malu-maluin. Hanya lubang ini kurang gede ya, mungkin perlu diperbesar dikit karena kurang sempurna lubang ini. Tapi nggak apa-apa, bisa dimodif sedikit. Untuk pengecekannya, ini lubangnya bener atau tidak, kita senterin dari bawah. Coba kita lihat setelah disentri dengan senter, kita lihat lubangnya tembus nggak. Bener, ada lubangnya, berarti tembus ke dalam untuk ventilasi ke kepala kita agar tidak terlalu panas, seperti itu ya. Ini batok dalamnya, lubangnya nggak terlihat kalau nggak ada senter. Jadi kalau ada pencahayaan tuh terlihat lubangnya, apalagi kalau disenterin lebih jelas lagi. Belakang 2, samping belakang 2, depan lubangnya 2. Ini terlihat sekali. Menurut saya helm kalau ada lubang-lubang, ada ventilasi begini, berarti pabriknya membuat secara serius. Ini recommended sekali, seperti itu. Dan dibuka-buka juga helm ini gampang, nggak susah, nggak ada yang dilematis gitu. Seperti ini tampilannya, coba kita lihat. Rapih, ini ada tulisan ink dynamic, samping juga dicopotin, keren juga kayaknya, nggak pakai tutup seperti itu. Oke, part-partnya ntar saya gantung di sini. Part-partnya seperti ini. Oke, karet list belakang tidak dilem tapi bisa nempel rapat karena ada godnya ini. Tapi aslinya ada lemnya sedikit sepertinya agar nempel. Ini basic dalam pipinya, bukan busa terluar, busa dalam. Ini hard, keras seperti batok atasnya juga, seperti helm-helm
branded Aresui. Itu batoknya keras gini, bukan batok-batok empuk. Makanya kalau milih helm Halfwest walaupun murah, perhatikan kalau batoknya ini hard foam itu oke. Untuk perlindungan kepala benar-benar aman. Ya ini batok terluar, kalau ini memang soft. Kayaknya bagus ini, soft dengan satu kancing ukuran L, satu velcro di arah pipi atas. Kemudian ini tutup atas, ini berfungsi dengan baik. Kuncinya ini nutup, jadi angin dari depan tidak masuk, ini terbuka. Bagus. Seperti ini part-partnya. Ini batok kain tutup atas, dibuat dengan sempurna sekali. Ada logonya ink, di emboss sempurna. Di atas juga berlubang-lubang karena batok dalamnya, sel dalamnya tadi juga berlubang tuh, agar udara bisa nyalurkan. Hanya tidak terlalu terasa banget sih, tapi lumayan lah. Kalau kecepatan tinggi kerasa, ngaruh juga. Yang perhitungan agar keamanan saat terjatuh, agar tidak pecah, makanya lubangnya dibuat kecil-kecil. Ini hard foam, ini biasanya ditekan empuk, ini saya tekan keras. Menurut saya ini seperti helm-helm mahal. Mungkin review-review yang lainnya kurang memperhatikan atau mungkin belum mengerti standar helm yang keras itu seperti apa yang bagus. Jadi bukan hanya bentuknya aja, dan harga murah juga belum tentu jelek. Ini lumayan, menurut saya lumayan untuk touring, untuk harian, jika benturan juga cukup lumayan. Dan ini visor helmnya dibuat lumayan premium, sempurna sekali, rapih, dan tidak ada menggelembung atau menjadi min atau plus gitu. Ini sempurna sekali, bagus sekali kacanya. Ink Dynamic ini lumayan bagus. Oke, seperti itu reviewnya. Oke, kembali kita pasang helm ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Oke bro, satu lagi tambahan dari saya. Karena helm ini tidak ada pelindung keselamatan dari pencurian, tapi ada lubang di sini untuk double visor. Ini bisa kita pergunakan, lubangnya diperbesar jadi lubang terbuka full dan nggak usah ditutup. Ini bisa buat aplikasi pengaman, tali pengaman agar helm tidak dicuri, seperti itu. Nah, helm Ink Dynamic ini memiliki dua tali pengikat ya, kanan kiri strapnya. Nah, ini kekuatannya ke helm lumayan cukup kuat, ada dua dia, bagian depan dan belakangnya. Ini juga begitu yang sebelah kiri, dua, satu, dua. Di luar di strap paten seperti ini, dua bagian. Di kiri juga terlihat dua. Jadi cukup lumayan aman, rapi helm ini.